Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Yuningrum, NIM J500-210-135. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Nah, untuk sistem respirasi ini ada trakus respirasi. Nah, trakus respirasi ini dimulai dari udara masuk ke kavum nasi, kemudian menuju ke choanai, kemudian ke nasoparing, lalu ke isthmus pharyngeum, ke oroparing, setelah itu ke laryngoparing, kemudian ke laring, selanjutnya ke trakea, lanjut ke bronchus, bronchiolus, dan kemudian ke ductus alveolaris dan juga saccus alveoli. Nah, untuk hidung ini itu, rongga hidung atau septum nasi ini dari sisi medial ini, nah ini dari sisi medial. Nah, di sini bagian sini itu septum nasi, kemudian ada osfomer. Ini osfomer. Kemudian juga di sini tuh terdapat perbatasan. Nah, ini perbatasan antara septum nasi ke nasoparing. Nah, ini namanya choanai. Nah, untuk bagian hidung ini terdapat cartilago. Nah, yang pertama itu ada cartilago nasi lateralis, kemudian cartilago septi nasi, kemudian ada cartilago alaris major et minor, dan juga ada cartilago nasi aksesoris. Dan untuk osanya itu atau tulangnya itu os nasal atau hidung os nasal itu. Nah, selanjutnya dari lateral, dinding lateralnya itu ini dinding lateral. Nah, di sini itu terdapat penonjolan. Penonjolannya ini dinamakan konka. Nah, di sini tuh terdapat 3 konka. Nah, ini yang atas ini konka nasalis superior, kemudian ada konka nasalis media, dan juga ada konka nasalis inferior. Nah, di antara konka ini terdapat lekukan yang dinamakan meatus. Nah, meatus ini juga terdapat 3 di antara konka nasalis dan konka nasalis superior dan konka nasalis media itu terdapat meatus nasi superior. Kemudian di antara konka nasalis media dan konka nasalis inferior terdapat meatus nasi medius, dan juga yang di sini tuh yang bawah terdapat meatus nasi inferior. Nah, untuk meatusnya itu tadi merupakan suatu muara dari sinus. Untuk yang meatus nasi superior itu tadi muara dari sinus ethmoidalis dan sinus sphenoidalis. Kemudian untuk yang meatus nasi medius merupakan suatu muara dari sinus maxillaris, sinus frontalis, dan juga sinus ethmoidalis. Kemudian untuk yang meatus nasi inferior ini merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, selanjutnya ini ya, ini tampilan dengan spekulum. Ini penonjolan ini ada konka nasalis media, kemudian yang lekukannya ini itu ada meatus nasi medius, kemudian yang ini tadi ada septum nasi, dan di sini juga ada konka nasalis inferior, dan di sininya itu ada meatus nasi inferior. Lanjut untuk ke vaskularisasinya. Untuk yang bagian anteriornya itu terdapat plexus Kieselbach, dan untuk yang bagian posterior itu terdapat plexus Woodruff. Nah, untuk plexus Kieselbach itu tadi terdiri dari di sini ada arteri ethmoidalis anterior et posterior, kemudian ada arteri facialis, kemudian ada arteri palatina major, dan juga arteri radialis posterior. Nah, kemudian untuk yang plexus Woodruff atau yang bagian posteriornya itu terdapat arteri sphenopalatina. Nah, selanjutnya ini ada paring. Paring ini merupakan suatu penghubung antara saluran nafas dan juga saluran pencernaan.
Nah, paring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasoparing, oroparing, dan juga laringoparing. Untuk yang nasoparing ini tuh setinggi dengan vertebra cervicalis 1. Kemudian untuk yang oroparing itu ada setinggi dengan vertebra cervicalis 2 dan 2 sampai cervicalis 2 sampai 3. Kemudian untuk yang laringoparing dari C3 sampai C5. Nah, di sini itu yang khas. Nah, di sini ada suatu lubang kecil gitu. Namanya itu ada ostium pharyngeum tuba auditiva. Kemudian di sini bentuknya ini itu terdapat epiglotis. Nah, ini tuh untuk yang mengendalikan supaya kita saat makan itu tidak tersedak atau makanan itu bisa masuk ke saluran pencernaan. Jadi antara saluran pencernaan dan juga saluran nafas itu beda. Nah, ini tuh perannya epiglotis itu supaya makanannya itu tidak masuk ke saluran nafas. Kemudian untuk batas-batasnya antara kafum nasi dengan nasoparing itu terdapat choanae atau choana. Kemudian untuk kafum oris dengan oroparing itu terdapat isthmus faucium. Kemudian untuk yang bagian antara nasoparing dengan oroparing itu terdapat isthmus pharyngeum. Nah, ini tampak faringnya, tampak posterior, jadi tampak posterior. Nah, ini tadi ada choana itu tadi pembatasnya. Kemudian yang sini, dari sini tuh ada nasoparing, kemudian yang sampai sini itu oroparing, dan yang di sini tuh laringoparing. Nah, yang di oroparing ini tuh terdapat bangunan penting yang disebut annulus Weldeyer. Nah, di sini tuh terdiri dari tonsila palatina, tonsila sublingua, kemudian ada tonsila pharyngeal dan juga tonsila tuberia. Nah, di sini tadi epiglotisnya. Nah, selanjutnya ini ada laring. Nah, laring ini tuh merupakan kartilago atau merupakan tulang rawan. Nah, untuk kartilagonya ini dibagi menjadi 2, yaitu berpasangan dan tidak berpasangan. Yang pertama itu tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan terdapat cartilago thyroidea. Ini cartilago thyroidea ini merupakan cartilago yang paling besar. Kemudian ada cartilago epiglottica dan kemudian ada cartilago cricoidea. Nah, ini selanjutnya untuk yang cartilago berpasangan itu terdapat di sini di atasnya yang cricoidea itu tadi yang kecil ini itu namanya cartilago arytenoidea. Kemudian terdapat cartilago corniculata. Nah, itu corniculata itu yang bagian kecil ini tadi. Cartilago corniculata yang di atasnya cartilago arytenoidea. Kemudian ada cartilago cuneiformis. Ini sering tidak terlihat karena sangat kecil. Kemudian ada cartilago tritiseum. Nah, ini itu kecil bagiannya dan terdapat di antara membra tiroidea. Nah, selanjutnya ini terdapat plica vocalis. Plica vocalis ini tuh yang bagian medial. Nah, ini tuh fungsinya yang menghasilkan pita suara sesungguhnya atau pita suara yang asli. Kemudian ada plica vestibularis, ini yang bagian lateralnya. Nah, ini fungsinya sebagai pita suara palsu. Nah, lanjut ke trakea. Nah, pada trakea ini terdapat cartilago trachealis. Ini cartilago trachealis. Kemudian ada ligamentum annularia. Ini tuh bentuknya seperti cincin. Nah, ini jadi ligamentum annularia. Kemudian untuk yang bronkus dibagi menjadi dijkstra dan juga sinistra.
Dan pada bronchus principalis dextra ini perbedaannya dextra dan juga sinistra itu untuk yang dextra itu lebih pendek, kemudian lebih vertikal, kemudian diameternya lebih lebar dan juga terbagi menjadi 3 bronchus lobaris. Kemudian untuk yang sinistra itu lebih panjang, kemudian lebih sempit, lalu lebih horizontal dan juga terbagi menjadi 2 bronchus lobaris. Jadi ini yang lebih lebar ini tuh biasanya ketika ada benda asing, misal anak kecil gitu tidak sengaja memasukkan kelereng. Nah, ini masuknya langsung ke sini, ke yang distra, karena lebih lebar. Jadi langsung masuk gitu. Selanjutnya ke alveolus. Nah, alveolus ini tuh terdapat sel alveolus dan juga sel epitel. Nah, yang di sini tuh, nah ini ada sakuli alveolaris dan juga alveoli. Nah, lanjut ke bagian pulmo. Nah, pulmo ini terdapat pulmo dextra dan juga sinistra. Untuk yang dextra ini terdapat 3 lobus, yaitu ada lobus superior, lobus medius, dan juga lobus inferior. Nah, di antara lobus-lobus ini tuh terdapat visura atau yang memisahkan antara lobusnya. Nah, di sini tuh ada visura horizontalis yang memisahkan antara lobus superior pulmo dextra dan juga lobus medius pulmo dextra. Kemudian di sini ada visura obliqua. Nah, visura obliqua ini memisahkan antara lobus superior dan lobus medius pulmo dextra dan lobus inferior pulmo dextra. Dari sini ke sini tuh ada ini visura obliqua, dan yang memisahkan ini dengan ini ada visura horizontal. Untuk yang bagian sini tuh ujungnya atas itu apex, yang bawah itu ada basis. Nah, untuk yang pulmo bagian sinistra itu hanya ada 2 lobus. Jadi hanya ada lobus superior dan juga inferior. Dan pembatasnya atau visuranya itu visura obliqua. Jadi yang memisahkan antara lobus superior pulmo sinistra dan lobus inferior pulmo sinistra. Selanjutnya ada pleura. Pleura ini merupakan selaput serosa yang melingkupi pulmo. Nah, untuk pleura ini itu ada 2, yaitu pleura visceralis dan juga pleura parietalis. Untuk yang visceralis itu yang melekat pada pulmo, dan untuk yang pleura parietalis itu yang melekat pada dinding toraks. Dan untuk yang ini tadi itu namanya hilum. Nah, di sini tuh seperti tempat keluar masuknya atau sebagai pintu. Nah, ini hilum. Nah, sudah cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.